Oke, di kesempatan kali ini kita bakal bedah sebuah testimoni pribadi yang dalam banget tentang perjalanan ngatasin kecanduan pornografi dan masturbasi. Kita akan lihat dari sisi lingkungannya, biologisnya, dan yang paling penting, gimana sih jalan keluarnya? Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin paling sering nih ditanyain. Emang bener ya nikah itu solusinya? Ini pertanyaan kunci yang bakal kita coba jawab sambil kita dalami sumbernya bareng-bareng. Seringkali kita mikir, ini cuma soal niat aja. Tapi untuk benar-benar ngerti akarnya, kita harus lihat lebih jauh nih. Sumber kita nunjukin jawabannya seringkali ada di lingkungan sekitar kita. Ternyata, menurut pengalaman pribadi di sumber kita ini, akarnya itu seringkali simple. Cuma kombinasi dua hal, kebanyakan waktu luang dan rasa kesepian atau ngerasa gak terkoneksi. Ini tuh kayak resep sempurna buat kecanduan bisa tumbuh subur. Oke, ngomongin soal lingkungan, ada satu analogi dari dunia sains yang keren banget buat ngegambarin ini. Eksperimen taman tikus. Ini bener-bener bisa bikin kita gitu. Jadi gini, bayangin ada seekor tikus sendirian di dalam kandang kecil yang super ngebosenin. Gak ada temen, gak ada mainan, pokoknya gitu-gitu aja. Nah, di depan dia ada dua pilihan minuman. Dan ya, hasilnya udah ketebak. Karena nggak ada hal lain yang bisa dilakuin, nggak ada sumber kebahagiaan lain, tikus itu ya terus-terusan milih air yang bisa ngasih dia pelarian sesaat. Akhirnya, kecanduan parah. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Para peneliti ini nyoba sesuatu yang beda banget. Mereka bikin semacam surga buat tikus. Kandang yang luas, banyak tikus lain buat main bareng, ada mainannya, pokoknya seru deh. Dan di situ mereka taruh lagi dua botol air yang sama. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Di lingkungan yang seru dan penuh koneksi ini, tikus-tikus itu hampir nggak pernah nyentuh air yang ada obatnya. Kenapa? Ya karena mereka terlalu sibuk main. Ini gambaran yang brilian banget kan, bahwa lawan dari kecanduan itu ternyata bukan soal kesucian atau kemauan keras doang, tapi koneksi. Oke, jadi jelas ya, lingkungan itu faktor yang gede banget. Tapi, ada juga mesin biologis yang luar biasa kuat yang kerja di dalam otak kita. Yuk kita bedah sisi sainsnya sedikit. Jadi semuanya ini berpusat sama satu zat kimia namanya dopamin. Anggap aja ini kayak molekul happy-nya otak kita. Otak kita ngeluarin ini pas kita ngelakuin sesuatu yang asik, kayak makan enak atau nongkrong sama temen. Ini tuh cara otak bilang, wih ini enak, lakuin lagi dong. Nah, sumber kita ngasih analogi yang gampang banget dimengerti buat ngejelasin apa yang terjadi selanjutnya. Bayangin, reseptor di otak kita itu kayak jendela. Terus tiba-tiba ada badai debu dopamin yang datang. Jumlahnya banyak banget. Apa yang kita lakuin? Ya kita tutup jendelanya kan? Nah, otak juga gitu. Dia mulai nutup jendela atau matiin reseptor dopaminnya buat jaga keseimbangan. Dan badai debu ini tuh bisa gede banget loh. Coba kita bandingin ya. Mungkin kumpul sama keluarga itu bisa ngeluarin katakanlah 100 unit dopamin. Nah, pornografi itu bisa sampai 500 unit. Gila kan? Otak kita tuh nggak didesain buat lonjakan segede itu. Akibatnya, aktivitas normal yang tadinya seru jadi kerasa hambar. Dan disitulah masalahnya dimulai. Waktu aktivitas normal udah nggak kerasa asik lagi, kita bakal terus-terusan balik ke satu-satunya hal yang masih bisa bikin sistem penghargaan kita nyala. Seperti kata sumber kita, inilah inti dari kecanduan. Nah, ini ngebawa kita ke argumen yang sering banget dipakai buat ngebenerin perilaku ini. Katanya, ini tuh kebutuhan biologis yang wajar. Bener gak sih? Coba kita bedah deh. Sumber kita ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Kebutuhan itu ya hal-hal yang kita butuhin buat bertahan hidup. Makanan, air, udara, gak ada, ya kita mati. Tapi pornografi, gak ada kan orang yang meninggal gara-gara gak nonton itu? Jadi jelas, ini masuknya ke kategori keinginan, bukan kebutuhan. Argumen baliknya tuh tajam banget. Gini, seseorang mungkin punya mulut, tapi kan bukan berarti narkoba itu jadi kebutuhan kan? Logikanya sama. Punya hasrat dan organ seksual itu nggak otomatis ngejadiin pornografi dan masturbasi sebagai kebutuhan buat hidup. Terus kenapa sih kita harus ngerti semua ini? Kenapa ini penting banget? Soalnya risikonya baik buat otak maupun buat hidup kita ternyata tinggi banget. Jurnal-jurnal medis yang disebut di sumber ini ngelaporin konsekuensi yang serem sih. Ini bukan cuma soal kebiasaan jelek, tapi ada perubahan fisik di otak, kayak penyusutan volume, sampai kerusakan di pusat gairah seksual. Efeknya bisa fatal buat hubungan, bahkan bisa bikin cerai, dan juga masalah kognitif, kayak jadi pelupa atau susah fokus. Dan yang mungkin paling bikin kaget dari semuanya
adalah seberapa dini masalah ini dimulai. Menurut sumbernya, usia rata-rata anak-anak sekarang mulai nonton pornografi itu 9 tahun. 9. Ini bukan lagi masalah remaja, ini udah jadi krisis di masa kanak-kanak. Oke, setelah kita ngerti masalahnya, akarnya, dan bahayanya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, jalan keluarnya. Nah, sumber kita ini ngasih cetak biru yang jelas dan penuh harapan buat perubahan. Pesannya tuh tegas banget, berhenti total. Sekarang juga, nggak ada tuh yang namanya ngurangin dikit-dikit atau sesekali aja. Itu disamain kayak kita pakai iPhone canggih buat jadi palu. Bisa sih, tapi itu penyalahgunaan total dari fungsi aslinya dan ujung-ujungnya cuma bakal ngerusak. Terus gimana caranya? Kuncinya ada di introspeksi diri. Jadi coba deh ambil pulpen sama kertas, terus jawab 4 pertanyaan ini sejujur-jujurnya. 1. Kenapa sih aku bisa kecanduan? 2. Apa pemicunya? 3. Kenapa aku harus berhenti? Dan yang terakhir, 4. Gimana caranya aku bakal berhenti? Proses ini penting banget buat ngebangun fondasi pemulihan yang kuat. Karena solusinya datang dari diri kita sendiri, buat diri kita sendiri. Nah, ini ngebawa kita balik ke pertanyaan paling awal tadi. Apakah nikah itu solusinya? Kalau kita lihat lagi dari apa yang udah kita pelajarin, terutama dari analogi taman tikus, sumber ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau jawaban sebenarnya itu bukan soal status, tapi soal koneksi. Sebagai penutup, kami mau ninggalin satu kutipan terakhir yang kuat banget. Kutipan ini jadi pengingat soal betapa berharganya dan kuatnya diri kita buat ngelawan tantangan apapun. Manusia yang begitu berharga di mata Tuhan tidaklah begitu putus asa sehingga bisa dikalahkan oleh sebuah perasaan.